Tidak ada salahnya mencoba mulai belajar wirausaha di usia belia. Benar nggak Betul sih? sekali, Tommy. Selain bisa belajar mandiri, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, kan? Nah, itu sebabnya Yana Monanya kali ini akan membahas tips menjadi pengusaha di usia muda. Konon katanya nih nyari kerja nggak akan susah ini kalau Yana udah jadi wirausahawan sejak muda. Dan semangat wirausaha ini juga yang ada di salah satu followers Yana, Aulia, yang nanyain gimana sih bisnis yang tepat sebagai mahasiswa. Makanya di episode kali ini Yana mau nanya pertanyaan Aulia ini. Ya, bekerja itu udah kewajiban ya. Apalagi Yana nih, calon kepala keluarga nantinya. Amin. Mencari nafkah sudah wajib hukumnya. Tapi ada pilihan juga nih, mau kerja kantoran alias kerja sama orang atau justru buka usaha sendiri alias wirausaha. Nah, nggak ada salahnya juga nih mulai belajar wirausaha sejak umur belia. Data dari Badan Pusat Statistik menyebut bahwa jumlah angkatan kerja pada Februari tahun 2014 lalu mencapai 125,3 juta orang. Dan tingkat pengangguran terbukanya mencapai 5,7% atau 7,15 juta jiwa. Tapi sayangnya ternyata jumlah wirausahawan di negeri kita masih kurang. Idealnya nih ada 2% penduduk suatu negara yang berwirausaha. Sedangkan di Indonesia hingga April 2014 lalu baru mencapai 1,65% dari total 245 juta orang. Tapi seberapa minat ya warga untuk wirausaha? Wirausaha ya? Gue kepikiran sih. Belum sih. Jujur aja iya, enggak deh kayaknya. Belum kepikiran kalau sekarang. Mikirin untuk mandiri gitu loh. Nggak terlalu passion di wirausaha. Kita yang nentuin sendiri kayak gitu. Mahasiswa tuh harus punya usaha sendiri gitu. Usaha. Pengen usaha aksesoris atau yang handmade gitu. Yang bisa ngegabungin antara sastra sama produk merchandise gitu. Mungkin buku kali ya, jual-jual buku atau semacam itu. Kalau nggak kuliner, fashion. Kesulitannya Pasti waktu terus modalnya dari mana. Kuliah pun gue sendiri masih tersita sama buat belajar. Yang namanya usaha kan kita harus nge-planning banget. Untuk ngebarengin kuliah dengan kayak wirausaha itu tuh bakal susah gitu manage waktunya. ada yang mau, ada juga yang takut. Alasannya sih klasik, yaitu modal usaha. Tapi tenang, bahkan banyak perusahaan besar yang bermula di dunia kampus loh. Sebut saja Microsoft yang bermula di kampus Harvard University oleh Bill Gates, atau Google yang lahir sebagai tugas komputer dari Sergey Brin dan Larry Page semasa kuliah di Stanford University dulu. Ada juga contohnya sama anak muda yang satu ini nih. Putra bersama rekannya Emir terjun di dunia wirausaha sejak tahun 2012 lalu saat usianya baru 21 tahun. Bidang yang dipilih usaha pangkas rambut. Ide awalnya dari hobi mereka moles rambut biar kece. Nah, jadi gimana nih Put ceritanya dulu sampai akhirnya kepikiran buat punya usaha sendiri? Jadi awalnya gue dulu tuh mau mencari tambah-tambahan lah buat hidup. Nah, awalnya kita mau bikin restoran, tapi ternyata restoran model terlalu besar. Akhirnya kita cari. Akhirnya terjadilah kita ngebikin Barber Box ini gitu loh awalnya. 2,5 tahun ya? Sudah 2,5 tahun. Hasilnya apa aja sama ini? Hasilnya pertama kita bikin dari kecil banget mas, cuman ada 2 kursi kita bikin. Sampai sekarang kita udah punya 3 cabang gitu. Hasilnya bisa buat nikah sih. Okay. Itu dia, mulai dari kecil jadi bukit. Sekarang omsetnya 240 juta rupiah per bulan. Wow, dan mereka sudah mempekerjakan 40 orang karyawan. Tapi bukan perkara gampang juga nih cari modal awalnya, yang besarnya 80 juta rupiah. Nah Bud, lu kan waktu mulai Barber Box ini kan masih muda banget ya. Itu dapat modalnya dari mana Bud? Modal itu kita minjem orang tua mas. Saya minjem ibu saya, waktu itu saya bilang, Bu, aku mau bikin usaha
pinjem uang dong. Wah nggak boleh nih gini-gini, masih muda nggak boleh, ntar uangnya gimana lah, hilang gitu macam-macam kan. Akhirnya alhamdulillah setelah 6 bulan langsung saya balikin uangnya Mas ke ibu saya. Ada tips and trick nggak sih buat teman-teman muda yang baru terjun gitu merintis usaha gitu? Tips and tricksnya itu dicoba jalanin aja sih, karena kan nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Jangan takut gitu loh. Jadi awalnya sih kita takut karena awalnya wah modal cuma segini, pengetahuan cuma segini, terus ada baru dikit-dikit baru mau bikin tapi katanya di textbook, ini nggak boleh, ini begini harus gini dulu. Mendingan jalanin aja pakai insting, dicoba dulu gitu aja kan. Karena kan kedepannya nggak ada yang tahu kita gimana kan. Semangat kayak gini nih yang patut ditiru sama anak muda Indonesia. Muda, berani, dan pantang menyerah. Tapi sekedar info nih, kalau ngomongin wirausaha, tahun 2013 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengucurkan dana 50 miliar rupiah dan naik menjadi 54 miliar rupiah tahun 2014 untuk membantu modal wirausaha. Ada jalannya, tapi gimana manfaatinnya? Yana mau nanya lagi. Kalau yang masih mahasiswa nih, biasanya bisnis apa sih yang paling tepat untuk mereka? Yang paling mudah buat mahasiswa adalah perdagangan. Dagang, bukan membuat. Buat waktunya mereka nggak ada. Oke. Jadi barang punya orang, itu kampus itu adalah market yang besar, mempertemukan antara produsen dengan konsumen. Modalnya kecil, tapi diperlukan orang-orang yang details, orang-orang yang dengan kesungguhan dan mau menyediakan waktu. Untuk masalah modal, kalau Pak Renal sendiri gimana Pak? Ada tips and trick dan bagaimana sih seharusnya gitu kalau modal ini? Modal itu artinya kepercayaan. Ya, celaka orang kalau mau modal itu artinya uang. Karena banyak sekali orang yang punya uang tidak punya kepercayaan, tidak jadi usaha. Modal itu artinya adalah kepercayaan, keahlian, jaringan, kegigihan, ya, kejujuran. Adunya adalah lakukan itu secara mandiri, independen, dan datangi orang. Dan don'tnya adalah jangan berpikir itu uang, jangan menipu orang, jaga kepercayaan, ya. Kemudian juga bangun reputasi, itu adalah dunia. Sekarang Yana mau contohin nih tipsnya. Nah, tips yang pertama nih, kalau mau buka usaha, bukalah dari apa yang kamu suka. Kalau Yana nih, sukanya makan bakso. Satu aja baksonya? Oke, siap. Selain suka, tetap wajib menampilkan sesuatu yang unik dan berbeda. Bakso. Tips yang pertama nih, kalau kamu masih kuliah, gunakan berbagai fasilitas kampus, apalagi yang gratis. Cari fasilitas gratis buat kembangin bisnis, lumayan kan? Jadi harus pada berburu wifi atau internet gratis. Karena media online bisa jadi cara ampuh untuk kembangin bisnis kita loh. Udah dapat sambungan internet, waktunya tebar pesona di dunia maya. Jadi ongkos pemasaran bisa rendah. Tebar pesona di dunia maya, udah. Jangan lupa di dunia nyata. Maksudnya cari teman sebanyak-banyaknya dan bangun jaringan seluas-luasnya. Setelah nanya sana, nanya sini, ternyata yang terpenting dari membangun usaha di usia dini adalah konsistensi dan percaya diri. Jadi gimana? Udah siapkah untuk membangun usaha sendiri? Nah sekarang masih ada juga yang mau nanya, kayak Aulia tadi dan pengen yang tanyain. Mesin aja kayak Tiana mau nanya. Dan dia tanyain karena Yana selalu mau nanya.